Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati fakthiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satunya kita bisa bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat, bisa sholat, bisa zikir, bisa ketemu dengan teman-teman dalam keadaan aman, dalam keadaan udara yang segar, udara kota Bandung yang segar, suasana tentram, santai, luar biasa. Ini nikmat seperti ini. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti ini. Maka tidak ada cara lain untuk merespon, menyambut, membalas nikmat ini kecuali dengan rasa syukur yang sedalam-dalam kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu mudah-mudahan kita tetap terus-terusan mendoakannya agar selalu tercurah pada junjungan kita, satu-satunya manusia yang sangat menyayangi kita, yang sangat belas kasihan kepada kita, yang sangat memikirkan kita hingga beliau di akhir kehidupannya, bahkan hingga sekarang meskipun beliau sudah meninggal, tapi beliau masih tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperhatikan umatnya. Jadi Rasulullah walaupun sudah meninggal, itu Rasulullah itu masih memperhatikan kita. Dari mana tahu Pak? Dari hadis yang tadi saya sampaikan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim kata para guru-guru saya. Apa hadis itu mengatakan? Inna min afdoli ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari terbaik, sesungguhnya hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Maka fa'akthiru alayya minas sholati fi, maka perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya sholawat kita ini itu dipersembahkan kepada Nabi. Berarti Nabi masih memperhatikan kita. Itu. Jadi jangan kira bahwa Nabi Muhammad itu sudah meninggal
dalam arti seperti bayangan kita udah mati weh. Kalau Nabi itu berbeda, beliau ini selalu peduli kepada kita umatnya. Peduli agar apa? Agar kita ini selamat, agar kita ini bahagia. Dari beliau masih hidup sampai sekarang. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka Nabi akan membalas. Solawat dibangunkan Nabi itu. Sedang yang solawat kepada Nabi kan tiap detik ada. Jadi bangun teruslah, kan gitu, secara logika gitu. Jadi intinya Nabi Muhammad itu memperhatikan kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersolawat terus kepada Nabi, karena Nabi hidup. Nabi Muhammad secara ruhaniah hidup, walaupun jasadnya terbujur di sana, di Madinah, di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita semua, ya terutama nih adik-adik yang masih muda, itu mudah-mudahan diberi rezeki satu saat bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan juga Bapak Haji, walaupun sudah haji ya bisalah, pengen pasti. Karena siapapun yang pernah ke sana pasti pengen lagi ke sana. Walaupun ke sana itu bagaimanapun fasilitas lengkap, tetap susah. Yang kira namanya perjalanan itu seenak-enaknya berjalan tetap aja susah. Lebih enak di rumah kan. Walaupun di rumah ala kadarnya kata, tapi kan lebih bebas. Kalau di perjalanan kan mewah. Coba gimana nggak mewah naik pesawat, akan diladeni oleh para pekerja-pekerja pesawat, ya kan? Mungkin kita tahu tuh pekerja-pekerja pesawat tuh yang namanya pramugari yang datang berseliweran, tapi namanya perjalanan tetap tidak nyaman. Terus nanti udah turun ke tanah Arab umumnya, wih panas, ya kan? Walaupun nanti begitu masuk ke mobil umumnya ya, tapi tetap saja meskipun susah dalam perjalanan yang menempuh ribuan kilo dari kita ini Indonesia, ribuan kilo ya, tapi kita masih pengen ke sana lagi gitu. Seperti ke Mekah umumnya, ke Baitullah, Ka'bah kan di Mekah itu. Jadi adik-adik mesti tahu bahwa antara Mekah dan Madinah itu jaraknya jauh, bukan kayak di Bandung ke Jakarta. Mana ada gitu yang mungkin Bandung ya, Mekah Madinah itu Bandung yang eta Sumedang atau Jatinangor. Jadi Mekah Madinah itu jaraknya sekitar 350 kilo. Coba boy, 350 kilo Bandung ke mana? Jauhnya. Bandung ke Jogja. Pak Jogja gitu. Wah, mau Jogja mah caket atuh. Surabaya. Bandung Surabaya gitu. Ya Bandung ya Bandung Bali. Semarang merenya. Bandung Semarang dengan Jogja jauh mana? Saya malah nggak tahu. Ya, pokoknya segitulah. 350 kilo. Dari sini dari ini Cibiru ke Pangalengan aja paling 45 kilonya. 45 kilo Pangalengan jauh itu. Sekarang Bandung Mekah Madinah itu 350 kilo jauh. Dan jangan dibayangkan itu. Kalau kita ingat dulu Nabi Muhammad hijrah mah 350 kilo Nabi Muhammad hijrah dulu pindah ke ditu di Makkah ke Madinah, eta perjalanan sakitu ditempuh lewat naik unta. Sabaraha laminata, kumaha susah payahna di perjalanan. Jadi jangan dibayangkan oh Nabi Muhammad enak ya jadi nabi ya, apa-apa ke malaikat Jibril tinggal ngomong Jibril kieu. Enggak, Nabi Muhammad itu paling susah hidupnya. Tapi susahnya bukan susah mencari duit atau susah apa, bukan. Susah mikirin kita, susah bagaimana berjuang.
berjuang gimana ini supaya semua umat manusia masuk Islam. Nah kita kan yang didoakan kan hari-hari baik kan. Nah makanya perlu disadarkan supaya kita cinta kepada Nabi. Jadi sehingga nanti idola kita itu Nabi Muhammad. Jangan menjadikan idola orang lain, orang kafir maunya dijadikan idola. Kumaha eta orang beol gitu tiasa eta cebok nate orang kafir mah. Mah dijadikan idola. Nya upami idolana dalam hal yang positif umumnya masih mendingan mah lumayan itu. Sekarang kalau orang kafir ya, dalam hal yang berbahagia, yang ngeri itu di dalam hal yang dosa diidolakan. Jadi supaya kita itu mengidolakannya Nabi Muhammad. Kenapa kita mengidolakan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad juga sayang sama kita. Dan harus kita tahu, kita kalau mencintai Nabi Muhammad, maka kita nanti akan dikumpulkan bersama beliau. Walaupun level kita ini nggak ada apa-apanya. Kita kan penuh dosa, bobolokotku kesalahan, bobolokotku segala rupino, waroreng kan. Yang jelek-jelek kita ada pada diri kita. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau, bersama sahabat-sahabat beliau, bersama para solihin, bersama para siddiqin, bersama para syuhada. Kita asal mencintai Nabi Muhammad. Emang gitu bisa Pak? Bisa. Karena ada hadis yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Itu hadis itu, jangan kira itu. Bahwa seseorang itu nanti dikumpulkan di akhirat tuhnya, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau kita mencintai, mengidolakan itu artinya mencintai di atas mencintai bahkan. Jadi mengidolakan. Kan ada kan di TV di mana kan kita sering dengar, wah idola gua, oi. Kalau kita mengatakan idola kita kan itu di atas mencintai. Kalau bahasa Inggrisnya idola itu idol. Tulisannya idol. Bacanya idol. Idol itu artinya apa? Berhala. Ngerti nggak? Jadi kalau mengidolakan berarti artinya memberhalakan. Oh, itu bahaya sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengidolakan itu artinya memberhalakan. Coba kalau kita mengidolakan seseorang, kan apa yang dilakukan orang itu diikuti. Diikuti kan? Cobanya boy mengidolakan siapa? Cristiano Ronaldo, kan? Coba potongan rambutnya kieu, selalu mau lihat, dengar tuh, gimana Cristiano Ronaldo? Kieu, pakaiannya kumaha? Pakaiannya kieu. Padahal dia kan pemain apa bola apa pemain apa? Pemain bola, terus pakai nomor berapa? Diikuti. Bahkan sampai boy sampai boy dipanggil Cristiano mau itu. Coba orang yang sangat mengidolakan seseorang, padahal bukan namanya, dipanggil Cristiano gitu. Kenapa? Saking sudah di dalam hati. Harusnya kayak gitu-gitu tuh untuk Nabi Muhammad tuh harusnya tuh. Makanya di kita kan banyak nama awalnya Muhammad Muhammad eta, Muhammad iya. Maksudnya apa sebenarnya? Itu maksudnya supaya kamu ngikutin Muhammad. Sampai kamu kalau dipanggil Muhammad kamu ngalieu Muhammad. Jadi maksudnya supaya kamu tuh kelakuan kamu loh, sifat kamu seharusnya tuh seperti Nabi. Gitu. Seperti kita bukan siapa-siapa karena senang sama Messi mau dipanggil Messi langsung. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau kita mencintai seseorang atau mengidolakan seseorang, itu awas. Nanti akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama idola kita. Coba kalau kita mengidolakan bintang-bintang film Korea, bintang-bintang film Korea, kan rata-rata apa agamanya tuh? Hampir. Rata-rata agamanya kan non-muslim. Tidak punya agama. Bisa jadi nggak punya agama. Kalau Korea Utara kan nggak beragama kan. Kalau Korea Selatan meureun we aya agamaan. Kita mengidolakan mereka. Wah, siapa namanya tuh? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Wah, Lee Min Ho nyebut Lee Min Ho aja. Oh, sampai histeris. Allahu Akbar.
Itu kalau sampai masuk ke dalam hati terus ketika itu kita mati, nanti kita di akhirat bersama dia. Mana? Tapi kan kasep, Pak kasep sudah di dia. Kalau di itu mata ayah kasep tuh, cuntrung kan we karena itu mata. Ini pentingnya kita harus menyadari bahwa kita ini umat Islam itu harus kenal Nabi Muhammad. Seberapa dalamnya pengorbanan beliau untuk kita. Sampai sudah meninggal pun masih peduli dengan kita. Begitu. Waktu hidup peduli sama kita. Kalau nggak salah waktu hari kemarin itu sudah dibahas tentang Nabi Muhammad itu, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun beliau mah tidak mau ada hewan tersiksa, itu nggak mau Nabi Muhammad. Melihat hewan tersiksa Nabi Muhammad peduli gitu. Kisah yang saya sampaikan kemarin kan ada unta. Ada unta ya. Kalau unta kan suka disuruh kerja. Kalau kita kan apa aja jarang, zaman sekarang mah nggak ada punya hewan piaraan terus disuruh kerjanya, jarang. Paling kuda itu kan jarang juga. Kerbau zaman dulu mah untuk ngaluku. Kalau orang punya unta kan hampir bisa untuk perjalanan. Jadi kalau orang punya unta zaman dulu tuh ya kayak zaman sekarang punya kendaraan mewah lah. Itu kan bisa dipakai kemana-mana. Apa sebabnya? Karena unta itu kuat berjalan berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Kenapa? Karena sekali makan, sekali minum, itu bisa dipakai untuk berhari-hari. Jadi kalau ada orang yang makannya banyak terus jarang makan, disebut dia mah makannya gaya unta. Itu masalahnya itu. Kuat nggak makan berhari-hari, tapi sekali makan banyak karena punuknya disimpan makanannya. Nah itu kalau orang punya unta, maka dia seperti punya kendaraan. Itu bisa dipakai kemana-mana. Kan perjalanan namanya padang pasir itu kan pasir. Coba kalau kita jalan di pasir berat, kaki masuk ke dalam ini, wah capek. Kalau unta kakinya kan jebak gitu, itu enggak terus, wah berhari-hari dan dalam keadaan panas tetap jalannya tuh di atas unta yang milik kan ada sekedup itu, apa namanya sekedup itu, namanya sasaungan, apa gajibo tidur ini. Unta kan sudah biasa, sudah tahu jalannya ke sana bersama rombongan tidur kan kayak kendaraan itu. Jadi orang punya unta tuh dulu seperti punya kendaraan mewah gitu. Jadi kalau dulu ada punya piaraan bisa dimanfaatkan. Nabi Muhammad peduli terhadap unta. Kesan kenyamanan hidup unta jadi pedulikan. Yang waktu itu Bapak ceritakan bahwa unta itu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bisa ngomong itu binatang. Nabi Muhammad maha. Ya Rasulullah, saya ini punya majikan kejam teing ya Rasulullah, kurang lebih begitu. Memang kenapa? Saya disuruh kerja di luar batas kemampuan saya, tapi majikan ngasih makan ala kadarnya Rasul. Nabi Muhammad langsung sedih itu, ya Allah. Didatangin itu yang punya unta, kasih tahu, kamu nih punya unta, maunya memanfaatkan doang, tapi nggak peduli. Coba nih langsung rubah. Gitu. Jadi Muhammad ke binatang pun sangat menyayangi. Terus ada kisah lagi Nabi Muhammad ke pohon aja sayang itu, ke pohon. Dan kita kan kadang main tebang, tidak ada manfaat, tidak ada tebang. Nabi Muhammad lihat ke pohon itu sayang. Ada kan kisahnya itu. Nabi Muhammad suka khutbah di satu tempat yang itu ada pohonnya. Lalu Nabi selalu kalau khutbah itu bersandar ke pohon itu. Nah pohon itu senang. Kenapa pohon itu sampai senang kepada Nabi Muhammad kayak gitu? Sebenarnya bukan hanya senang kepada Nabi Muhammad. Pohon itu ya senang pada orang baik. Apalagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Gitu.
Jadi kalau ada pohon terus kita di situ tempat berteduh, di tempat perteduhan itu dipakai untuk kebaikan, itu pohon itu senang, akan menjadi saksi. Tapi kalau pohon itu dipakai untuk berteduh orang-orang yang berbuat maksiat, itu pohon itu sedih gitu. Nah, sedih dan akan menjadi saksi juga. Jadi jangan kira bahwa alam semesta ini tidak bisa menjadi saksi pada kita. Jadi kita dimanapun berada, walaupun kayak gini nih, kelihatannya benda mati, kelihatannya oleh kita mah. Tapi ini semuanya bisa merekam. Bisa merekam. Ini ada merekam. Pakaian kita ini jadi saksi semua. Ini Akbar nih, dulu waktu saya kata pakaian itu dipakai untuk sholat subuh berjamaah, untuk ngaji, untuk itu jadi saksi. Tapi kalau Akbar pakai pakaian kayak gitu, dipakai untuk maksiat itu langsung. Jadi kita semua ini ada saksi-saksi. Itu rekaman. Gitu. Jadi Nabi Muhammad ke pohon-pohonan juga sangat sayang, apalagi kepada manusia. Maka kita perlu sekali mengenal Nabi Muhammad. Jadi kalau pembahasan Nabi Muhammad dibahas itu bisa bertahun-tahun belum tentu selesai. Apalagi kita hanya seminggu sekali kayak gini. Ya lumayan lah, yang jelas kita ingatkan. Jadi usahakan kita itu mencintai Nabi Muhammad ini di atas segalanya, agar kita cinta benar. Kalau kita udah cinta benar, apa manfaatnya? Apa boy? Manfaat kita mencintai Nabi apa sih? Dapatkan syafaat. Satu, dapat manfaat, syafaat yang jelas tadi. Nanti kita di alam akhirat sana bersama Nabi. Gitu. Kalau kita mengidolakan Lee Min Ho, nanti di akhirat sana kita hidup bersama Lee Min Ho. Kan gitu. Kecuali kalau Lee Min Ho-nya masuk Islam. Ya mudah-mudahan kan gitu. Kita kan selama masih hidup mah tidak bisa di ini. Yang jelas kalau melihat secara sepintas ini adalah orang bukan ini ya. Jadi usahakan kita mengidolakan ya pada yang sudah pasti gitu ya, yang sudah baik itu. Jadi itulah tentang perlunya kita menjadikan idola. Ya, karena idola itu secara bahasa itu artinya berhala. Jadi kalau mengidolakan berarti artinya memberhalakan. Coba bayangin itu. Coba ini sekarang nanti kalau punya teman-temannya kan tanya, kamu idolanya apa? Jangan jawab, oh idola saya si atau Maradona. Nah, idola Maradona. Idola saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita mengidolakan beliau agar kita mendapatkan syafaat dari beliau dan agar nanti kita bersama beliau di akhirat sana. Itu saja ya, kita akhiri dengan doa akhir majelis dan sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.